Saya minta teman-teman fokus mendengarkan secara aktif. Siapa yang badannya di sini tapi pikirannya nggak di sini? Ibu-ibu iya ya. Nanti siang mau masak apa? Mampir nanti gitu Bu. Jangan-jangan orang tua habis dari sini mau makan soto bareng. Iya mau ikut. Oke. Kelas 12. Ada 3 jurusan ya. Saya tadi ngintip punyanya Bu Win, BDP bukan? Itu nama jurusan. Mana tepuk tangannya BDP? Enggak lah. OTKP yang mana? Yang AKKL yang mana? Ada yang belum saya sebut? Sudah tepuk tangan. Wali kelas duduk di mana? Saya pengen tahu tepuk tangannya mana. Wali kelas. Oh di belakang-belakang ya Bu, Bapak. Nanti darurat saya panggil. Oke, mohon izin kalau sedang longgar, Bapak Ibu wali kelas juga mendampingi di sini. Oke, saya pertama minta izin untuk sharing tentang malah nutupi ya. Ya, oh ini yang udah yang tadi sudah dibacakan Puri. Kemudian takut nggak di hipnoterapi? Ada yang takut? Nanti saya hipnosis. Mau? Oke. Bapak Ibu, ada yang stres? Ada yang berat banget bebannya? Boleh di hipnoterapi ya? Udah aku nih minta. Ya, baik. Semoga bermanfaat 90 menit saya di depan sini. Bapak Ibu dan adik-adik mendapatkan manfaat sebaik mungkin. Asalkan semuanya mendengarkan. Nanti saya gantian nanya nih. Oke. Latihan fokus. Ya, nomor handphone saya boleh disimpan. Saya bersedia dihubungi lewat WA kapan saja. Karena saya tahu kondisi mental seseorang, setiap orang naik turun. Dan jangan sampai ada yang merasa sendirian atau mudah menyerah dan putus asa. Maka kami bersedia dihubungi kapan saja. Next Mbak. Oke. Siapa adik-adik di sebelah sini yang pengen kerja setelah lulus SMK? Angkat tangan. Gak pakai malu, gak pakai malu. Ini justru kejujurannya Bu Rini hargai. Oke. Segini aja ya. Yang pengen kuliah setelah lulus? Jadi yang gak angkat tangan pengen apa? Monika? Bapak Ibu sudah tanya profesinya setelah lulus mau pilih apa? Sudah? Benar? Gak kelihatan Bapak Ibu. Oke. Yang tahu anaknya masih bingung siapa? Ada yang mau tunjuk tangan ya betul Ibu. Lebih baik jujur karena saya pengen tahu siapa yang masih bingung. Mungkin bisa kita bicarakan, bisa konsul. Oke? Nah, di sini pilih kerja ataupun kuliah sama-sama butuh persiapan.
tidak bersandar. Anak muda tidak bersandar, kalau ketemu tiang lembetan langsung bertambah usianya, kejompolannya bertambah. Tarik nafas yang dalam, tegak punggungnya, buang nafas pelan-pelan. Ngantuk ya? Ayo fokus. Ya, saya guru yoga soalnya. Belajar fokusnya dengan cara postur tubuhnya benar, supaya lancar nafasnya, sehingga otak dapat oksigen lebih banyak. Mau ilmu fokus nggak? Konsentrasi. Iya, bagus kalau tegak punggungnya, elegan dan percaya diri. Siapa yang masih bungkuk tak liatin. Oke. Di sini kita komplit ya, ada guru, ada komite, ada bapak ibu, ada siswa-siswa. Kalian aja yuk semuanya, mulai hari ini sampai ke depan nanti seterusnya, mengubah kebiasaan dari hal yang paling sederhana, yaitu nafas. Sekaligus permintaan Bu Win untuk kebersyukuran ya Bu, keimanan. Teman-teman bisa menahan lapar 12 jam kalau puasa. Bapak Ibu bisa nggak sempat minum sampai 6 jam, 8 jam. Karena nggak ingat ya Bu. Tapi pernah nggak Bu, semenit aja nggak bernafas? Berarti energi terbesar dapatnya dari nafas. Oke. Sekarang tangan kanannya ditaruh di dada. Dadanya sendiri. Kok belum selesai fungsinya kok udah ngekek loh ya. Terus dengarkan nafasnya sendiri. Bapak Ibu monggo. Udah sih awalnya. Tarik nafas yang dalam, Bapak Ibu. Buang nafas pelan-pelan. Saya tahu pikiran Bapak Ibu itu penuh bayar SPP, tagihannya kurang berapa, yang belum lunas apa, bayar sudah kopira, gitu. Otomatis pikirannya sibuk jalan terus. Naruh barang jaga-jaga lupa gak Bu? Berangkat naik motor pulang jalan kaki pernah gak Bu? Oh enggak. Berangkat gandengan sama bapak, pulangnya sendiri pernah Bu? Bapaknya carry. Oke. Dibayangin lagi. Oke, setelah pengen kampung segalanya, ibu-ibu jadi jalannya cepet kayak jam pulang. Mau pengen anak umbahan, boleh Bu? Masak. Loh ya, anak-anak gak tahu loh kayak gitu Bu. Taunya beres, tahu Mas? Tahu Mbak? Itu ganteng gak? Alhamdulillah. Bantu doa katanya Bu. Doanya apa kalau boleh tahu? Kita doa Bapak Ibu panjang umur. Alhamdulillah. Oke, ya. Next Mbak. Saya selalu ngasih rumus ini dimanapun, baik Bapak Ibu komite, Bapak Ibu guru, adik-adik, apalagi adik-adik sekarang sudah disiapkan bersama. Kesuksesan
Gak ada kesuksesan kalau tiap hari persiapan terus, tapi gak pernah panen. Atau adik-adik bikin surat lamaran terus, tapi kesempatan gak ada lokernya. Bisa sukses gak? Persiapan itu kunci. Apa yang disiapkan sejak kelas 1 SD, bisa menulis, bisa baca. Literasi jadi lagi ya, Bu Guru ya. Bisa baca, bisa nulis, belum tentu paham isi bacaan. Makanya disuruh rajin membaca. Itu persiapan. Terus persiapan berikutnya adalah melatih diri mengendalikan ekspresi. Yang dari tadi ngobrol sendiri itu mungkin ekspresinya tidak bisa dikontrol, sehingga waktunya dengerin malah ngobrol. Ada banyak kelebihan orang yang kelebihan ngomong gitu ya. Ada juga kekurangan orang yang terlalu pendiam. Tapi semua ada tempatnya. Tapi siapa Mas? Terus apa yang kali? Siapa yang bunyi? Terus apa yang kali? Kok jadol? Jadol. Kalau Bapak Ibu dan komputer yang bunyi HP-nya tidak apa-apa, saya maklumi. Tapi ini acara buat Anda. Saya juga asesor beberapa kantor
musuhnya tidak menghargai acara kegiatan orang lain, maka saya langsung coret berkasnya. Karena kami tidak mau menerima orang yang kemudian merepotkan perusahaan karena karakternya sulit beradaptasi dengan aturan. Ada yang mau sukses? Oke. Lalu kesempatan datang dari mana saja? Saya sering sampaikan, setiap tahun saya kesini, saya selalu pesan sama Bu Wuri, kasih saya muridku yang paling bisa diandalkan, lalu menjadi asisten pribadi saya. Karena teman-teman secara administrasi perkantoran sudah diajari full di sini. Maka boleh loh saya minta tenaga kerja dari sini karena saya percaya banget sama SMK Negeri 1. Dan kesempatan itu, tau gak sih, datangnya itu tanpa diduga-duga. Saya sering melihat pengusaha-pengusaha hanya mengenakan kaos dan celana pendek makan di warung makan biasa sendirian, tetapi sebenarnya dia sedang bergaul dengan mahasiswa atau di kantin yang sering didatangi siswa, mungkin pembicaraan, karena dia sedang mencari talent, mencari bakat-bakat unggul baru, dan itu bukan secara formal seleksinya. Bayangkan berapa kesempatan yang hilang ketika kalian makan di tempat lalu cekakaan, ketawa terbahak-bahak, kakinya jingkau di atas kursi, terus nyabein temennya karena bercandanya kelewatan, misuhi, ngomong kasar, padahal di sekelilingnya itu orang-orang Jakarta yang sedang menyamar mencari talent di Jogja. Itu sering terjadi. Maka kesempatan itu tidak terduga. Yang perlu dijaga adalah persiapan kalian setiap saat. Bagaimana mannernya, bagaimana cara jalannya, bagaimana matchingin baju, bagaimana senyum yang tulus, bagaimana merespon orang lain, sopan santunnya bicara, mendengarkan dengan aktif, tidak disambi handphone, sikapnya, gerak-geriknya sopan. Itu yang dicari orang Jakarta di Jogja. Tapi kalian nggak tahu siapa aja mereka, yang mana orangnya. Sedekat itu kesempatan, tetapi banyak banget orang melewatkan. Maka lakukan ini tiap hari. Siapkan diri kalian, lahir dan batin, untuk versi terbaik yang bisa kalian munculkan. Jadi siswa ya siswa terbaik, versi diri sendiri. Bisa bangun pagi bagus, bisa datang on time bagus. Terus seragamnya, atributnya lengkap. Duduk tenang di kelas, ada waktu luang baca buku. Gunakan terbaik. Kalau berteman juga berteman yang saling mendukung, bukan saling nolokin. Oke, spontan banget menceplos jir gitu, dibikin jir. Itu saya nyari ujung pangkalnya itu dari mana kata-kata itu. Kenapa selalu di setiap kalimat ada itu? Terus saya nggak asik aja kalau nggak ada kata itu. Padahal kami bisa coret kapanpun ketika cara ngomongnya tidak
orang lain. Waktu tidak bisa diulang, ini momen terbaik. Mungkin kita nggak ketemu lagi di waktu yang lain. Mungkin Bapak Ibu juga kesibukannya beda-beda. Bisa kumpul selengkap ini itu luar biasa. Kita syukuri hari ini, terima kasih Tuhan. Dalam keadaan sehat pula, senyum sumringah pula, ya. Sudah sarapan pula, ya Pak? Belum. Hari ini nggak ada menit terakhir padahal. Terus tangguh emosi dan mentalnya. Ini paling utama saya mintakan kepada Bapak Ibu, orang tua murid, karena dukungan yang tepat membantu mereka buat mental. Kalau anak-anak tangguh emosional, saya tanya dulu Bapak Ibu tangguh emosinya nggak? Siapa yang gampang terpancing emosi kalau ngurus anak? Ada yang senyum, ada yang ngacung, turunin lagi, ada yang Gak apa-apa Ibu, saya juga seorang ibu, saya tahu ngadepin anak bagaimana, saya maklumi. Tetapi mohon dengan sangat di tanggal ini sampai ujian, dijaga moodnya, dijaga emosinya supaya anak-anak tetap happy. Ya aduh, gemes-gemes dikit dulu, alah dibangunin susah banget sih nak, gitu anak saya pengen jiwet gitu ya. Tapi ya gitu, Ibu ingat, jangan sampai adik-adik moodnya berubah jadi buruk di sela-sela dari sekarang sampai akhir Februari dari sekalian jadwalnya. Terus mulailah peka dan adaptif pada kesempatan. Saya bocorin, perusahaan-perusahaan mencari tenaga kerja yang mudah beradaptasi. Setiap perusahaan punya aturan sendiri, punya cara kerjanya sendiri dan budayanya sendiri. Kalau teman-teman mudah beradaptasi, maka itu yang paling disukai. Perkara pintar harus sampai sepintar apa, nilainya harus sebagus apa, itu nanti bisa di training lagi. Tetapi karakter digital sudah matang. Monggo Bapak Ibu juga ngecek kematangan kepribadian putra putrinya. Kalau masih dikit-dikit tidak keturutan ngambek, mohon dievaluasi lagi ya Bapak Ibu. Siapa tahu anak-anak, walaupun ibu bapak merasa sudah memberi kasih sayang full, tapi persepsi anak bisa beda. Karena bahasa cintanya nggak tempok. Mungkin Bapak Ibu bahasa cintanya menunjukkan kasih sayangnya dengan cara beli-belikan barang atau nyediain makanan, terus tak masaknya boleh, tak masaknya mau gitu, bima angko gitu ya. Tapi anak ternyata bahasa cintanya inginnya ditemani waktu yang berkualitas. Jadi dua-duanya gak ketemu Bapak Ibu. Ibunya kecewa, masakannya gak dimaem, anaknya juga kecewa, ibu kok gak ngerti aku. Nah, mohon untuk ditulis sehingga himbauan Bu Win tadi untuk ditemani belajar besok sepanjang ujian itu ditemani dengan cara yang anak sukai. Tanya dulu, anaknya pengen ditemani dengan cara apa, ya? Jangan sampai malah ditungguin 100% dijejeri, anaknya risih. Tanyakan support apa yang diharapkan dari putra putrinya, ya Bapak Ibu. Nah, kepekaan ini nanti kita bahas lain waktu. Next Mbak. Oke. Hard skill penting tapi jangan lupakan soft skill. Keduanya harus seimbang dan bisa bersaing. Itu pasti kalian sering dengar dari Bu Uri, dari guru-guru BK, dari wali kelas, selalu diulang-ulang. Tata cara membawakan diri seimbang dengan kemampuan kecerdasannya menyelesaikan masalah. Next Mbak. Terus buatlah rencana. Siapa yang sudah rapi rencananya mau kuliah di mana,
wawancara sudah belum? Belajar bikin CV yang bagus sudah belum? Udah kan? Terus jawab pertanyaan sudah. Ya. Makeover udah? Kayak tampilan seperti apa yang bisa? Sudah ya? Sudah. Itu satu paket biasanya trainingnya. Jadi disiapkan untuk merencanakan mau kerja atau kuliah, kalian persiapkan setiap harinya. Terus tadi melihat jadwal ASPD, kalian kaget kok ada jadwal ASPD? Belum tahu kok sebelumnya. Terus bagi kalian ujian ASPD itu beban atau tantangan? Dua-duanya semua ya. Beban sama tantangan. Semua. Yang ngambil beban siapa? Udah ganti tantangan semua. Karena itu yang jauh beban dan yang jauh tantangan itu mindsetnya beda. Kalau yang menjauh beban berarti mindsetnya fix, kolot, kaku. Waduh, apalagi nih? Kan harusnya dia aja udah langsung wisuda. Tapi bagi yang growth mindset, yang mindsetnya bertumbuh, wah seru banget ada ujian. Aku penasaran deh soalnya kayak apa. Gitu dong. Enggak. Aduh. Ya dari muka-mukanya udah tahu sih bagian. Tantangan tuh di kata-kata doang, mukanya beda. Oke, koneksi yang sehat. Hai teman-teman, di sini aku semua enggak? Ada tuh geng pertemanan enggak? Oh beneran. Ada teman yang dikucilkan enggak? Yang nggak jawab pasti yang dikucilkan. Padahal yang nggak jawab karena ngejepit, duduknya sempit. Jadi kan pertemanan SMA kalian ini kan levelnya SMA. Kenangan terindah dalam hidup kalian, bener nggak? Indah nggak ya? Dipikir dulu. Tapi mau nggak sih bunda-bunda dan ayah di belakang sana itu kalau ketemuan reunian sama teman SMA-nya pasti paling heboh, paling gaya, ya? Kalau bapak ibu bawa dagangan jualannya laris, ya nggak bu? Aku jualan pastel nih, wah ada reunian SMA, yuk dibawa, dilarisi yuk. Besok pas butuh chat WA pesen. Itu maksud saya. Jadikan pertemanan di SMA ini sebagai jalan kesuksesan kalian juga. Kalian satu sama lain bisa kolaborasi membuat bisnis, kolaborasi membuat konten di internet, ya enggak? Terus jadi selebgram. Siapa yang pengen jadi selebgram? Jawabannya cantik-cantik, menyenangkan sekali. Ya, tapi jangan joget-jogetan aja ya. Konten kreatornya yang berisi berbobot. Boleh pelajaran kalian sehari-hari di sini dijadikan konten. Administrasi perkantoran ngapain aja gitu. Terus ilmu kalian tuh berharga banget untuk dijadikan konten. Serius tapi jangan setengah-setengah. Lalu percaya bahwa siapapun teman kalian di sini sampai tua terhubung itu banyak manfaatnya. Oke? Nanti yang masih memendam dendam marah atau sakit hati maaf-maafan ya. Oke, terus lanjut. Ini kan banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Banyak drama nggak Buri? Enggak. Buri, aku mau curhat, temen aku tuh ya
banget. Oh Brenda ya? Oh Brenda tuh selalu dari dulu tempat curhat. Iya, boleh lama dan menangis-nangis. Siapa yang pernah curhat sama Brenda? Enggak? Rugi dong, kan udah 3 tahun di sini. Fasilitasnya ada. Enggak mau. Takut disebarin, oke. Oke. Kalau kamu gak ini enggak deh, swear. Dirahasiakan. Nah, ada 2 cara untuk menghadapi masalah. Fokus pada masalahnya, selesaikan dengan cara apa? Atau ada orang yang emosinya dulu dikedepankan. Jadinya lama penyelesaian masalahnya karena nangis dulu, marah-marah dulu, nyari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang mulai duluan, berantem dulu. Pada akhirnya momennya hilang. Misalnya rumah kebakaran, bayangin rumah kebakaran. Kalau emosi duluan gimana? Piye kok bu, kompornya kan dibatenin, nggak piye mau? Bener-bener ayo sih. Jadi lama kan? Terus kalau fokus pada masalah, lihat api langsung pemadam kebakaran. Kalau bisa dipadamin sendiri, padamin dulu mas, karena dampaknya jauh di balai kota. Padamin sendiri dulu. Caranya udah tahu. Evakuasi termudah, tercepat, karena bau ini dibasahin. Tutupin kamu. Oke, mas-mas tetap ya berperan di keluarga sebagai pelindung. Oke? Dibayangin kayaknya mukanya berat-berat gitu. Oh iya. Selama ini ibu yang melindungi, bapak yang melindungi ya. Karena kalian sudah lebih gede dari saya, usia 18 sudah? Belum? Ih, unyu banget. Belum 18? Ya udah. Karena setelah umur 18 tahun, kalau di Indonesia bisa molor sampai 21 tahun, boleh menentukan jalan hidupnya sendiri. Tetapi konsekuensi harus dipertimbangkan dan diskusi dengan orang tua. Karena apapun yang terjadi dengan kalian, keluarga yang nomor 1 mau mengayomi kalian kembali. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kapanpun. Next mbak, kita lihat. Oh iya, tentang HP. Tadi kita maaf ya, ada yang nggak ingin tegur pegang HP. Meskipun saya tahu teman-teman motret, video, editing, tetapi jangan scroll karena gimana? Mendengarkan seminar itu memasukkan informasi, sedangkan membaca HP itu kalian fokusnya bertabrakan. Dalam satu momen kita hanya bisa fokus pada satu hal. Kebanyakan orang multitasking yang paling cepat kena gangguan mental. Orang yang bisa mengerjakan satu demi satu itu lancar hidupnya, tertata, teratur, dan tahu bisa mentarget tujuannya. Kira-kira selesai kapan sudah tahu. Tapi kalau sering terdistract karena handphone, maka banyak waktu terbuang dan breadcrumb. Ada banyak informasi dari scroll yang sebenarnya saling bertabrakan, tidak dibutuhkan, tapi menuhin memori otak. Jadinya karena bertabrakan tidak satu tema, dia akan memutus secara satu persatu. Ngeri nggak? Cara kita memasukkan memori itu ditumpuk. Kemarin ngapain aja, hari ini ngapain aja, memori yang baru di atasnya. Makanya lebih ingat. Kalau ingat-ingat yang dulu agak lama, karena udah di bawah. Itu kalau satu tema. Tapi kalau memorinya ditambah-tambah dengan scroll HP yang algoritmanya macam-macam, tidak saling
kamu seto gitu, sehingga anak rasanya ya sakit hati. Kurangi identitas anak pegang HP, diganti dengan itu wajahnya, ajak ngobrol. Karena dalam lagi mereka tumbuh dewasa, jangan sampai kita menyesal tidak pernah nangis ketika remaja. Secara holistik kita hanya bersifat ujian ini saja. Saya berharap ibu dari waktu ke waktu diskusi apa yang anak tidak suka dari ibu, mungkin cara penyampaiannya, walaupun sebenarnya niatnya baik. Cara penyampaian kalau ibu itu naik nada tinggi, anak-anak sudah tidak ingin dengar, dikurangi. Mari dilatih emosinya tenang, senyum, lalu anak-anak bersedia membuka hati. Untuk hari ini, restu Bapak Ibu terbaik bagi kami, bagi seluruh sekolah ini, karena seluruh sekolah ini sudah menjalankan yang terbaiknya sekolah ini bisa. Maka kami minta kembali dari orang tua sepenuh hati mendampingi dengan cara yang didiskusikan supaya anak juga suka. Doa baik, mau ganti musim silahkan, Al-Fatihah 7 kali ditiupkan di ubun-ubun putra putrinya, alirkan cintanya sekarang. Bagi yang beragama lain, silahkan doa sesuai keyakinannya, ditiupkan ke ubun-ubun putranya. Buat adik-adik yang kandung, minta maaf kepada Bapak Ibu atas semua kesalahan yang mungkin tidak sengaja menyakiti hati Bapak Ibu. Kadang-kadang jawabnya nyolot, ngegas, nanti kalau disuruh. Minta maaf. Ucap terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak sudah menyediakan kebutuhan sampai hari ini. Sudah dicukupkan segalanya, sudah selalu diperhatikan. Meskipun banyak kekurangan, tetapi dimaklumi bersama, dijalani bersama, dan selalu siap menjadi tempat pulang bagi adik-adik. Lalu adik-adik ucapkan, aku sayang Ibu, aku sayang Ayah. Ucapkan masing-masing mohon doa restunya. Cium tangan. Terima kasih Ibu. Kemudian mohon dipeluk jantung ketemu jantung. Kita mengakhiri
Bapak mukanya ya, udah berat mau bangun. Kita akhiri sesi ini dengan pelukan yang hikmat untuk kesehatan mental anak-anak dan pasangan suami istri. 8 menit sehari ibu dosisnya pelukan. Kita sering lupa ya. Dulu waktu bayi 24 jam dipeluk terus. Terima kasih waktu jualan yang memisahkan kita atas kebesaran hatinya mengikuti acara ini. Saya apresiasi sekali sampai ke belakang sana. Saudara saya sayup-sayup tapi Bapak Ibu terus menyimak dan mengambil makna di hati masing-masing dari wajahnya. Saya merasa ketulusannya. Semoga bermanfaat dari waktu yang sedikit ini, ilmu yang sedikit saya berikan ini. Sukses semua SMK Negeri 1 Yogyakarta. Lulusan tahun 2025 bersinar di tempat dimanapun kalian berada. Kasih sayang dialirkan sehingga orang-orang memaknai kehadiran kalian dengan rasa terima kasih yang besar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oh.